Suyo dan juga Luoyi. Ya mungkin nanti Luoyi lah yang bisa ngasih sumbang damage terbesar ya. Tapi dengan adanya Cloud, dia pun bisa untuk memberikan damage yang besar nih dengan Demon Hunter Swords build-nya ya. Tapi itu dia untuk 10 pilihan hero di game pertama, match keempat kita. Pertemuan antara dua region yang berbeda yang ada di grup B. So, RRQ Akira atau The Mongols yang berhasil mendapatkan kemenangan di debut match mereka. So here we go to the line of down. Match keempat game pertama, enjoy the game. Yep. Early game ya, ini dengan adanya Khalid biasanya akan ada keributan untuk di jungle lawan, untuk nge-pressure lebih juga. Dan Zetsu yang sepertinya tidak akan mengalami gangguan juga karena tadi sudah terpantau bagaimana pergerakan dari Tekashi ya, yang berusaha untuk masuk dan langsung belok aja. Karena dia dikawal juga tadi dengan adanya Sherling nih yang berada di barisan depan. Jadi, yep. Dan memang ya kalau kita lihat di awal game ini udah terlihat juga nih bermain dengan cukup agresif dari RRQ Akira. Hits, tapi jangan lupakan teman-teman, M6 Pass telah hadir. Pastikan kalian dapatkan M6 Pass karena ingat ini limited editions. Dapatkan semua keuntungannya yang ada di dalam sana karena kalian bisa juga mendapatkan skin Cloud yang sangat-sangat keren banget efeknya Om. Tuh. Ini benar-benar shining, shimmering, splendid banget efeknya. Ada skin spesial baru juga ya, Baxia Dauntless Shield secara gratis tuh. Jadi pastikan kalian ambil nih buat M6 Pass-nya karena ya gak cuma di sana nih, ada figurin Cloud eksklusif M6, secret statue-nya buat Cloud, juga item-item eksklusif M6 yang lainnya seperti efek spawn, efek recall, efek elimination, efek trail, dan juga banyak hadiah lain yang menunggu untuk kalian dapatkan. Gak pernah gagal sih kalau efek-efek dari M6 Pass ya atau M Series Pass. Tapi kita kembali ke dalam game pertama kita dengan emblem yang terlihat cukup bermain aman ke arah The Mongols ya, ada 3 Tenacity di sana Om. Ya, 3 Tenacity ya, dan emblem Marks buat One nih lebih enak juga pastinya ya, karena ya menambahkan attack speed dia, membawakan Swift juga, ada weakness finder di sana, sedangkan Cloud meskipun tanpa penggunaan mana masih ya sekarang ya dengan basic common emblem ya. Bener, karena itu untuk membuat ya dia lebih sustain aja sih di lane-nya dia. Oke, dengan tambahan healing effect ya pastinya ya, dengan regen HP juga yang ditambahkan dengan basic common emblem. Tapi anyway, turtle pertama yang hadir di area bagian bawah, sepertinya Shenlin kehilangan 2 bar HP dan dia masih menunggu untuk revitalize-nya, belum ke-trigger sama sekali. Mencoba 4 lawan 4, tapi Let's Welcome Flicker yang dikeluarkan aja langsung di bagian belakang. 4 player terkena efeknya First Blood. Dan juga 2 member yang hilang. Sekarang bahkan target ketiga bisa saja ditangkap, tapi Meiki masih bisa untuk menjauh dari jangkauan Tekashi. Tanpa diamankan. Dan ada momentum overextend. Dan sekarang malah ada pertukaran dengan satu member dari RRQ Akira, Luis sana yang tereksekusi dan 2 player cukup low HP. Ya bisa dibilang cukup overextend ya, meskipun memang ada punishment kepada Meiki, tapi ada yang ditukarkan juga ternyata. Tapi teamfight yang sangat manis sekali tadi dilakukan oleh RRQ Akira, lebih ke respon. Karena tadi teamfightnya yang dimulai, The Mongols, mereka sudah flicker, Deterrence Welcome itu udah pas semuanya. Tapi ternyata disambut dengan cukup hangat juga ya dari RRQ Akira yang berhasil untuk memenangkan teamfight. Sekaligus mendapatkan turtle yang pertama tadi. Iya, tapi jujur aku nggak expect ketika Deterrence Welcome dibuka pada saat turtle-nya masih banyak HP-nya gitu. Mungkin terlalu terburu-buru juga untuk The Mongols tadi menginisiasikan objektif yang pertama. Karena ya dengan waktu yang cukup, Purging Sandstorm dari Tekashi menjadi penyelamat untuk RRQ Akira gitu. Sehingga turtle pertama mereka secure dan ya banyak target yang kena di area yang berdekatan sehingga duality dari Seigen ini pun berjalan mulus tadi. Ya itu dia, duality untuk teamfight kumpul yang sangat-sangat renyah ya. Apalagi untuk pemberian damage-nya, ya kita tahu Logi ini level 2 aja udah sakit banget untuk damage dari duality itu sendiri. Di bagian bawah masih cukup damai, ternyata Bankainya masih tetap dengan farming juga dengan 1 point kill yang didapatkan dengan dia. First item untuk King ini, untuk prio item dia adalah Hunter Strike untuk first itemnya. Dan ini masih damai banget semuanya, Corrosion Strike juga selesai untuk Ringxiang. Yang bahaya sebenarnya ini kalau one-one-nya memang bisa jadi nih. Karena kita tahu bagaimana power untuk one-one dengan segala momentum yang bisa didapatkan untuk one-one itu sendiri. Iya, dan dari RRQ Akira mungkin nanti akan bisa memberikan burst damage itu dari Seigennya ya ke arah One-One. Tapi selain itu menurut aku One-One masih bisa untuk bermain lebih aman lagi karena kali ini di bagian bawah Bangkai menghindar dengan Deterrence Welcome. Menjauh dari kerumunan 3 player di sana, penguasaan makro yang cukup baik juga dari Bangkai sehingga dia nggak terpick off dari 3 member RRQ Akira. Nah itu bagus banget sih, kayak dia menggunakan Deterrence Welcome untuk keluar ya dari situasi yang memang cukup sulit tadi. Dan lihat bagaimana untuk Bankainya juga sudah mulai berjalan. Kayak detik 10 di bawah, oke ini karena turtle-nya ada di atas, dia langsung jalan juga ke atas. Sehingga ya ini setup sudah langsung dilakukan oleh The Mongols. Iya, rotasi cepat dilakukan oleh The Mongols. Di mana turtle kedua pun nggak mau dibiarkan karena RRQ Akira. Mereka bakal coba kontes lagi dengan flicker yang aktif dari Bankai. Ini bisa aja nih, King ditangkap untuk kedua kalinya. Tapi jangan lupakan power dari Luis.
yang sudah mulai memantau, mencari target yang optimal, The Way of Dragon yang connect ke arah tubuh dari Sandlin. Sandlin masih bisa bertahan dengan Revitalize, tapi Turtle dicuri oleh Zetsu. Meskipun ada satu korban jiwa, tapi kali ini Anarchy Akira dirugikan dan bahkan take over yang mahal. Dan The Mongols membuat gold lead dipegang oleh mereka. Yap. Pelan dan pasti mungkin ya konsep dari The Mongols sekarang di mana mereka berhasil untuk leading dari ya ekonomi yang tadi sempat tertinggal juga dan Bankai dengan Baratsnya nih. Apakah akan direspek nanti untuk di game yang kedua karena melihat ini cukup nyaman sekali dia dengan Barats. Sementara ya tim yang lain tidak ada penggunaan buat Barats. Si XP-nya ini banyak lah pilihannya. Tapi ini Barats tiba-tiba bisa muncul juga dan bisa menjadi pengganggu untuk setiap adanya kontes buat di Turtle atau bahkan nanti untuk di Lord. Karena dia akan bisa mencuri antara King atau untuk Tekashinya juga. Iya, yang bakal jadi PR adalah ada satu hero juga tadi yang sempat di-respect yaitu Glue ya. Yang kita tahu sendiri yaitu bukan hero meta yang selalu bakal diambil. Sehingga ini Bankai sepertinya menjadi ujung tombak banget nih untuk The Mongols yang harus sampai di-respect oleh Anarchy Akira. Kali ini keuntungan memang ada di The Mongols tapi mereka nggak terlalu jauh juga gap gold yang ada. Rotasi yang cepat dari Bankai membuat ini mid lane dan juga gold lane-nya cukup aman ya. 2-2-1 adalah pattern yang mereka lakukan. Tapi di bagian atas lihat gimana Sandlin lagi-lagi menjadi ujung bagian depan dari The Mongols yang siap menahan semua damage yang dia bisa terima dari Anarchy Akira. Iya. Waduh langsung blessing 2 ternyata. Buat Gusta hanya untuk mengusir mundur Rings tadi. Di bagian bawah, terus welcome yang kembali menangkap Seigen. Sekarang Seigen tereksekusi. Lihat gimana King juga didapatkan double untuk Zetsu. Somehow Spear of Alpha yang nggak bisa dihindari oleh King. Ini membuat kerugian yang cukup fatal ke arah Anarchy Akira. Wah ini udah waktunya agak sedikit tahan sih buat Anarchy Akira. Mereka tidak boleh bermain agresif. Seperti di mana mereka lagi untuk Google Gold tadi ya. Karena kita akhirnya tahu Zetsu udah punya damage yang sangat-sangat mumpuni sekali. Dan bahkan dengan efek anti-CC yang dimiliki dengan Detonasi Welcome tadi yang dilepaskan dan Bankai membuat dia bisa menelan ya buat Seigennya juga. Jadi ini sangat-sangat berbahaya dan Bankainya bakal menjadi badan yang sangat-sangat kuat di bagian depan dengan resilience yang dimiliki dengan Huge Body. Waduh, ini bakal jadi PR sih. Karena nggak ada perlawanan dari Anarchy Akira di objektif Turtle yang ketiga ya. Itu langsung diambil dengan cukup mudah. Mengingat juga King-nya baru hadir lagi di area Lava Golem. Dan terlihat cukup nyaman permainan dari The Mongols. Mereka melakukan rotasi yang sangat-sangat baik sehingga nggak ada pick off juga yang bisa dilakukan oleh Chow dari Luis nih Omawa. Ya, dan ini yang seperti dari apa yang biasa mereka mainkan ya seperti ini. Kayak mereka nyaman banget dengan draft yang mereka bawakan juga. Thunderbelt first item tadi buat Bankai. Dan ya untuk War X Twin Swing ini sudah selesai buat Zetsu. Seharusnya udah punya power sih dengan satu War X tadi ya buat tadi primary item dia tadi untuk first item. Lightning Sandstorm. Dan lihat gimana semua damage yang masuk ke Zetsu masih bisa ditahan olehnya. Ambush dari 3 player yang gagal dilakukan. Clears pathway, membuka jalan Flicker dan juga Phoenix Glacier. Tapi dia terus welcome kembali Bankai. 2 player terkena efek stun dan double untuk Mikey. Dan kali ini The Mongols, memberikan kejutan yang sangat luar biasa karena Anarchy Akira. Iya, dan lagi-lagi ya, Detonasi Welcome plus Flicker itulah yang dilakukan oleh Bankai untuk bisa mendapatkan satu pemain. Dan bahkan ada efek terkena ya, kena collision dengan rekan yang lain tadi. Iya. Buat Anarchy Akira jadi sama-sama kejedot tuh tadi, berdua dan memang efek stunnya lumayan berasa tuh. Wah, tapi jujur ini Barats yang sangat-sangat menyeramkan sih kalau aku Yap. boleh bilang ya. Dia nggak ada muter-muter seperti Barats pada umumnya yang kita lihat. Nggak ada tuh Ini muter-muter straight to the point ya. Ini straight to the point dengan flicker, dapat target yang mahal dan collision effect yang dihasilkan. Itu menjadi mimpi buruk untuk Anarchy Akira. Sekarang mereka tertinggal 4.000 di menit ke-8. Oh ini bakal gimana nih Lord pertama di tangan Anarchy Akira nih? Ya, karena The Mongols memang mereka datang ya mungkin mereka juga cukup underdog sebenarnya ya. Tapi bisa dibilang secara permainan mereka masih cukup catch up. Dan terbukti juga ini bagaimana one-one-nya yang belum tertangkap sama sekali. Ini bakal menjadi masalah nanti buat Anarchy Akira kalau memang bisa di drag gamenya sampai ke late game. Karena ya power dari one-one sendiri ya, Melvic Gun ini akan lebih membantu dia untuk memperjauh lagi jarak basic attack yang memudahkan untuk pemecahan dari weakness point. Itu sih, yang sekarang membuat One menjadi hero yang cukup meta ya. Dengan yang Melvic Gun dan Lord coba untuk didapatkan oleh The Mongols, setup yang begitu baik. Dan seperti duality pun gagal dan dicuri! King berhasil mendapatkan take over yang mahal karena Lord pertama dan Retributions yang dikeluarkan oleh Zetsu pun gagal. Kali ini keuntungan kembali menjadi milik Anarchy Akira. Ya, tapi keunggulan yang tidak terlalu jauh juga karena gold gap-nya masih dipegang dengan The Mongols ya. Keunggulan mereka jelas Turtle dengan efek shield buff-nya, tapi terlepas daripada itu masih dipegang permainannya The Mongols. Mereka masih bisa memberikan pressure yang cukup berarti ya, karena dari 4 pemain mereka di sini masih punya
Gold Advantage dan Zetsu bahkan setelah Queen Swing langsung menuju ke Winter Crown. Winter Crown buat menghindari siapa nih sekarang. Karena dia bisa akhirnya dia bakal bisa menjadi bait setelah Spare of Alpha. Sekali dengan Rotten Impact dia, dia bakal bisa mendiam, membatu nanti. Iya, sebenarnya untuk bisa menghindar juga dari Luis sih, salah satunya gitu ya. Jadi sehingga kalau dia ditarget, dia masih ada momen untuk teman-temannya juga ngasih backup di waktu Winter Crown-nya diaktifkan. Tapi dengan Lord yang pertama yang diambil, ini menjadi pembelian waktu yang sangat mahal banget buat RRQ Akira ya. Karena lagi-lagi mereka berhasil mendapatkan juga inner turret di bagian atas. Mid turret juga akan coba dihancurkan, The Way of Dragon yang dibuka. Targetnya karena Meiki, memang ada backupan di bagian belakang, tapi ada killing spree yang dipegang oleh Zetsu dengan Luis yang down, dipaksa mundur, dan terus welcome Bankai! King yang ditangkap dan sekarang King pun down, 2 member hilang. Bankai memang terkena efek duality. Tapi itu ngagetin banget terus welcome flickernya Om. Yep, Wow. 3 kali berarti kita melihat adanya dari Total Welcome dan juga flicker yang terjadi tadi. Yang dimana juga semuanya hit the target dan bahkan langsung tumbang juga. King akhirnya meskipun Retribution sempat tepat dapetin Lordnya. Tapi nggak terlalu membantu banyak. Hanya nge-buying time saja sih sebenarnya untuk RRQ akhirnya. Dan lihat golnya The Mongols masih tetap unggul juga. Mereka masih tetap sehat karena mereka pede banget nih. Mereka punya Zetsu, mereka masih ada si Ringsha yang nggak tumbang lagi nih. Masih sempat buat ke-clear di bagian bawah. Jadi untuk The Mongols-nya selama tempo permainan mereka pegang dan mereka tidak kecolongan lagi untuk Retribution-nya. Mereka masih tetap punya power yang memadai nih untuk bisa berhadapan dengan RRQ Akira. Ini jujur memang hero-nya Barat ya. Tapi mainnya kayak Chow nih Om. Jujur dia dari selalu terus welcome flicker dan itu somehow jadi montage buat tangkap satu player dari RRQ Akira. Dan wow ini 100% kita lihat terus welcome flicker yang belum ada miss sama sekali sejauh ini. Dan kayaknya udah harus di-respect sih kalau menurut aku ya. Barat ya? Barat sih. Setauku sih memang di ban sih. Setahu Aku di ban sih, tapi ya let's see lah nanti buat game yang kedua ya. Karena game pertama memang kelihatan bagaimana Bankai dengan Baratnya yang cukup berbeda. Dan ini dia, apakah one-one-nya akan bisa mendekat sekarang? Kalau bisa mendekat untuk pecahin weakness point akan sangat-sangat bagus ya buat The Mongols. Karena mereka bakal punya peluang untuk dapetin satu momentum. Tapi kalau enggak pun masih akan bisa di-cover dengan Shenlin dan juga masih ada Bankai. Diversion kembali kemana nih? Oh surprise Ringsk! Target termahal dieksekusi dan gak ada backupan yang dilakukan oleh The Mongols. Mereka kehilangan sang God laner di Lord kedua yang baru saja hadir. Dan kali ini memberi waktu juga untuk RRQ Akira setidaknya agar setup Lord dari The Mongols belum berjalan nih. Selama kurang lebih 20 detik sambil nunggu Ringsk-nya kembali. Ya ini bagus banget sih, kayak itu yang dicari ya buat RRQ. Akhirnya mereka butuh untuk membuat sebuah kesempatan di mana mereka bisa mendapatkan Lord ini tanpa gangguan sama sekali. Dan at least mereka berhasil tadi, di mana Ringsnya yang memang berhasil untuk dikembangkan juga. Dan kalau mereka mau team fight sekarang pun mereka akan sangat bisa karena Bankai meskipun dia selalu on point. Dengan Detonas welcome dia. Ini kalau mendekat dengan kurang kuantitas bakal sangat rugi sekali. Oke, The Way of Dragon kena Zetsu, tapi Lord akan coba ditangkap dan itu dia. King mendapatkan Lord yang kedua. Tercatat dan sudah Meiki dan menjadi keuntungan. Berkat momentum dari Luis, Spiro Alpha dihindari. Dan lihat gimana Jet Kundo flicker untuk escape dari jangkauan 3 player The Mongols dan RRQ Akira. Akhirnya mereka berhasil untuk mendapatkan Lord dengan jauh lebih aman. Iya, itu berkat penampilan dari Luis juga tadi ya, yang memang menjauhkan pemain-pemain dari The Mongols untuk tidak bisa langsung mendekat ke Lord tadi. Dan dari Ringsheng yang terlalu low HP, ini udah gak bisa maju lagi untuk dia. Jadi banyak sebenarnya untuk pola permainan dari RRQ Akira, karena mereka bisa mendekat sekarang, itu dikarenakan permainan diversion dan juga mungkin umpan dari Luis tadi yang berhasil untuk memberikan zoning dalam ke tim The Mongols. Wah ini seru banget sih. Jujur 13 menit terintens yang kita lihat ya. Karena lagi-lagi kedua tim punya potensi untuk mendapatkan kemenangan dan sama RRQ Akira yang sekarang muncul sebagai pemegang kendali permainan dengan Lord kedua yang masih belum disenggol. Kita lihat Luis masih belum available juga flickernya. Dan TKC memang bersiap, ada diversion yang bersiapkan, belum ada yang dikirim oleh RRQ Akira. Dan lihat gimana itu hanya menjadi dorongan sedikit saja ke arah base red top lane. Karena mereka nggak mau terlalu overaction masuk ke dalam pertahanan dari The Mongols. Ya, dan ini udah kelihatan main 5 ya buat RRQ Akiranya. Mereka akan menantikan umpan dari Luis tadi dengan Way of the Dragon. Dan Gusta juga kelihatannya udah mulai nikmatnya, udah mulai jadi dengan Cloud D-nya. Jadi udah mulai satu persatu draft dari RRQ Akira ini udah mulai berjalan dengan semestinya. Kayak mungkin di awal-awal masih bisa dipatahkan ya, tapi sekarang dengan kumpul 5 seperti ini pun mereka masih bisa menang. Kalau mereka mau split push juga sekarang mereka masih punya 2 jawaban bahkan. Tidak hanya dari Cloud tapi dengan diversion yang bisa dipakai nanti dengan Seigen. Iya dan
Kali ini kita lihat ya, untuk di menit ke-14 kondisi gold memang dipegang oleh RRQ Akira. Tapi gap 1000 gold ini harusnya nggak jadi masalah yang besar untuk The Mongol sih. Satu momentum lagi yang bisa didapatkan oleh Bankai. Akhirnya kita lihat ada Death's Welcome yang miss. Dan apakah ada diversion yang dikirim kembali ke arah bagian belakang. Bankai memang masih memiliki flickernya, tapi Regin saat vertikasi malah membuat Weakness Spider yang pecah. Dan itu dia. 1 point kill yang didapatkan karena TKC terlalu dalam. Dan teman-temannya belum siap untuk memberikan cover serta follow up damage-nya, Om. Ya meskipun ada Winter tadi yang sudah dipakai juga, tapi ya itu hanya membeli waktu lah. 2 detik saja tadi untuk Tekashi dan pada akhirnya juga harus tumbang. Dan ya masih dengan 30 detik untuk next Lord-nya. Jadi masih imbang banget sebenarnya buat match kita yang terakhir ya, buat match yang keempat. Rings-nya yang harus diwaspadai. Tadi Rings sempat terpick off. Karena dikagetkan dengan diversion, tapi sekarang udah gak ada diversion dari RRQ Akira. Mereka juga sudah minusnya 1 hero, jadi mereka harus berhati-hati. Tapi di belakang ternyata ada diversion yang dimainkan. Blazing Duet, Gusta win of nature, dibalaskan. Lihat gimana Ringske mengejar ke arah Luis. Dan di bagian lain ada Cloud dari Gusta yang dieksekusi. Memang Ringske mencari target selanjutnya. Ada Seigen di sana yang terjebak, tapi duality damage terlalu menyakitkan. Tapi gagal untuk bisa selamat meskipun pertukaran ada dengan Ringske. Di bagian lain King untungnya masih bisa selamat dari jangkauan Zetsu. Ya harusnya secara 1v1 ini bakal susah untuk bisa dimenangkan oleh Suyo dari King. Ya, tapi itu untung loh masih ada pertukaran ya, karena yang tumbang Ringske kan. Iya. Ini masih ada pertukaran juga, jadi masih dengan 3 melawan 3 untuk setup di Lord yang sudah spawn sekarang. Tidak akan di start ternyata oleh The Mongols, mereka memilih untuk mundur meskipun mereka punya potensi nih untuk start dari Lordnya karena mereka punya true damage yang diinginkan juga dengan mereka juga. Tapi bermain dengan sedikit lebih safety untuk The Mongols maupun untuk RRQ Akira ya. Yang dimana RRQ Akira hanya akan menunggu untuk respon apa yang bakal diberikan oleh The Mongols. Lalu menyakitkan dan eksplosif. Two Wave Dragon memang connect. Karena dari Maggie. Tapi kali ini, lihat gimana Luis. Hampir saja kehilangan immortality-nya. Mikey memang berhasil dihilangkan dengan killing spree dari King. Dan sekarang Blazing Duet dari Gusta. Belum ada target yang bisa dia tuju. Ada Lord yang sekarang memang sudah dipegang kembali keadaannya. Tapi King masih ada di bagian tengah dan sepertinya Lord akan coba dilepaskan. Ada Spear of Alpha yang dihasilkan tapi duality terlalu menyakitkan dan Retribution yang on point. Dari Zetsu dipaksa mundur. Di bagian tengah lihat gimana King mencoba untuk mendapatkan base red mid lane tapi digagalkan oleh Ringske dan dikejar. Seperti itu berbahaya karena King terlalu menyakitkan damage-nya dan berhasil di solo pick off serta shutdown yang dihasilkan membuat kerugian ke arah King. Yap, itu adalah 1-1 dengan late game item yang sudah hampir penuh semuanya atau bahkan bisa penuh nih seharusnya untuk Ringske dan sekarang udah penuh sih. Halberd sekarang dipegang oleh Ringske. Dia akan bisa mengejar dengan speed jump yang dimiliki oleh 1-1 juga. Dan sekarang King sudah terpick off. Di bagian bawah dikirimkan untuk Gusta. Masih ada BMI kah ke belakang? Masih ada BMI untuk kabur, itu dia. Diversion, clear bagian bawah, dorong untuk bisa mengamankan sehingga lawan tidak bisa 3 lane langsung push secara bersamaan. Melihat bagaimana di item build-nya juga dari Cloud dan juga One ini akan menjadi tulang punggung untuk masing-masing tim nih. Bisa memenangkan team fight-nya. Dan Bankai punya 1 Athena Shield, dia juga punya Winter Crown. The Mongols punya 2 Winter Crown, mereka punya potensi untuk meng-outplay lawan. Wow. Ini coba dijaga banget Lord ketiganya loh. Yang jadi masalah adalah kita lihat juga RRQ Akira bermain secara cukup aman dengan manajemen minion mereka. Dan gak kehilangan 1 base turret pun ya. 3 base-nya masih cukup aman untuk berdiri kokoh juga dari serangan The Mongols. Di sisi lain, Ringske ternyata dia skip ke arah Melvic Gun, Om. Dia lebih fokus untuk adanya Rose Gold Meteor. Dan juga adanya Wind of Nature gitu. Jadi seenggaknya bakal aman banget nih dengan efek shield tambahan dan juga adanya perlindungan dari physical damage yang dihasilkan oleh RRQ Akira. Ini bakal jadi PR juga pastinya untuk teman-teman dari RRQ Akira bisa mengeksekusi Ringske di team fight yang nanti akan mereka jalankan. Ya karena lebih tebal ya, ada Rose Gold juga. Jadi gak melulu soal attack, tapi dengan adanya ya item attack yang hybrid lah. Dengan adanya efek shield tambahan dari Rose Gold Meteor yang bisa diberikan nantinya. Dan agak sedikit pelan sekarang menurun untuk tempo permainan, tapi The Mongols mereka berhasil mengejar ketertinggalan gold mereka yang sedikit tadi. Membuat mereka agak unggul juga sekarang. Sedangkan RRQ Akira sebenarnya mereka punya potensi nih, lagi-lagi ya. Dengan diversion yang bisa mengirimkan Cloud ke jarak yang paling jauh. Dan juga ada BMI untuk mundur kembali ke belakang. Akan membuat lebih safety untuk RRQ Akira kalau mereka mau melakukan split push. Karena gak ada potensi split push kan buat The Mongols, mereka bakal main stick. Mereka bakal stick 5 bersama-sama, mereka gak bakal pisah terlalu jauh juga. Karena mereka punya Hylos, mereka punya Baras, dan mereka punya One yang harus mereka lindungi di bagian belakang. Sedangkan ya trionya pasti bakal maju untuk langsung nabrak, tapi front to back, The Mongols mereka cukup kuat. Mereka punya Alpha nanti,
Spare of Alpha yang bisa melompat ke depan dan itu cukup berbahaya kalau memang ada follow up-nya masuk dari belakang. Ya, dan sejauh ini masih 50-50 atau masih game yang bisa dimenangkan oleh kedua belah tim. Lagi-lagi keduanya sangat-sangat intens dari semua team fight yang mereka jalankan. Saling berbalas objektif, tapi dari itemizations kita bisa bilang ya kedua gold laner udah full ke item terakhir. Bahkan ya dari Cloud pun udah gak ada, The Way of Dragon memang dihindari oleh Rizky. Tapi lihat follow up-nya begitu cepat. Ada Rose Gold Meteor dibalikan dengan Frigid Dashnya dari Mikey. Dan kali ini Winter Crown yang masih memberikan waktu untuk TKC selamat, tapi Rizky belum ada. Satu crossbow of tank yang dia bisa trigger, semuanya berhasil escape, mundur dengan flicker, dikejar balik. Tapi Duality, damage terlalu menyakitkan, immortalnya hancur dan Rizky tereksekusi. Ada TKC yang menjadi pertukaran, tapi kali ini 2 tukar 1 menjadi kerugian dan bahkan Spirit of Alpha untuk defense. Gak bisa untuk offense kembali kejar oleh King, terlalu berbahaya. Tapi diversion Saigen di bagian belakang. Lihat gimana dia untuk mendapatkan Zetsu. Dan sekarang memang ada Winter Crown kembali memberikan momentum. Terkena The Way of Dragon dan tershutdown sudah dan wipe up. Tercipta dengan satu last man standing yaitu Mikey yang juga dihilangkan. Dan Nararkyu Akira berhasil menghancurkan semua player dari The Mongols. Dan benar Winter Crown yang mengacukan semua kalkulasi dari The Mongols tadi. Kelihatan bagaimana Saigen mungkin seorang diri di bagian sana dan di all in langsung dilepaskan semua skillnya. Winter Crown ada untuk save the day tadi, memperpanjang